Shalom saudara-saudara terkasih, sesama pengikut Kristus yang setia dalam iman dan pengharapan. Semoga Allah sumber damai sejahtera, pertolongan dan penghiburan senantiasa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahannya yang melimpah. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh malam ini, jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami telah melalui sepanjang hari ini dengan baik. Sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau bersaat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap pengajaran yang akan kami dengarkan, dan berilah kami hikmat dan pengertian untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap hari di dalam kehidupan kita dikelilingi oleh banyak hal yang negatif dan orang-orang yang negatif. Bahkan berita-berita sosial media yang negatif memperoleh lebih banyak penonton dan komentar dibandingkan dengan berita-berita yang positif. Pikiran-pikiran yang negatif bisa mempengaruhi kita disebabkan peristiwa-peristiwa negatif yang pernah kita alami, sehingga hal itu membekas di dalam pikiran kita dalam waktu yang lama. Pikiran-pikiran negatif juga bisa ada di dalam pikiran kita disebabkan oleh hal-hal negatif yang terus-menerus kita lakukan sehingga menjadi kebiasaan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus bersikap benar saat diperhadapkan dengan gempuran kenegatifan di sekitar kita. Kita harus tetap teguh berdiri dalam iman kita dan bersikap positif, meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pertama-tama, mari kita lihat beberapa kategori kenegatifan yang mungkin ada dalam pikiran kita. Kategori yang pertama yaitu sinis. Sinis adalah ketidakpercayaan terhadap orang-orang dan motif mereka dalam melakukan sesuatu. Kategori kedua yaitu filter negatif. Filter negatif adalah cara memandang segala sesuatu dari sisi negatif atau selalu mencari-cari sesuatu yang salah. Kategori ketiga yaitu pemikiran absolut atau pukul rata. Pemikiran absolut atau pukul rata adalah pemikiran bahwa karena satu orang berbuat salah terhadap kita, maka berarti orang di seluruh dunia akan melakukan hal yang sama. Kategori keempat yaitu menyalahkan. Menyalahkan orang lain, keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan adalah hal yang umumnya dilakukan oleh orang-orang. Menyalahkan yang lain berarti menempatkan diri sendiri sebagai korban dalam suatu situasi. Saudaraku yang terkasih, pikiran-pikiran negatif tidak mudah untuk dihilangkan, apalagi jika hal itu sudah menjadi kebiasaan yang kita lakukan sejak lama. Namun demikian, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Suatu kali di dalam kehidupan Daud, ia mengalami hal-hal yang negatif. Daud dan para prajuritnya baru saja kembali dari peperangan saat mereka mengetahui bahwa kota tempat tinggal mereka telah diserang dan dijarah oleh musuh. Semua anggota keluarga dan harta benda mereka dibawa pergi oleh musuh, sehingga para prajurit Daud menyalahkan Daud dan bermaksud melemparnya dengan batu. Mari kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 3-6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Daud sangat terjepit. Semua keadaan di sekitarnya sangat negatif, bahkan para pengikutnya pun ingin membunuhnya. Namun demikian, Daud tidak membiarkan semua keadaan negatif itu membuatnya menjadi negatif. Ia memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dalam kitab Mazmur, kita bisa mengetahui bahwa Daud mengulang-ulang kata-kata berikut ini. Mazmur 86 ayat 15, "Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Mazmur 103 ayat 8, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Juga di dalam Mazmur 145 ayat 8, "Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya." Daud mengulang-ulang kata-kata yang dikatakan Allah tentang dirinya sendiri saat Allah bertemu dengan Musa dalam Keluaran 34 ayat 6. "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya.'" Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti halnya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah dengan mengulang-ulang firman Tuhan, maka demikian juga kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Allah dengan mengulang-ulang firman Tuhan. Hal itu akan membuat kita bisa bertahan dalam situasi yang paling negatif sekalipun dan membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Firman Tuhan adalah aliran air kehidupan yang positif di dalam pikiran kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua selalu menguatkan kepercayaan kita kepada Allah melalui firman-Nya. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Tuhan Allah yang setia, terima kasih atas renungan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah ajaran-Mu berakar di dalam hati kami dan mendorong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mengatasi setiap ujian hidup, dan semoga kami menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Tuhan yang penyayang, malam ini kami menyerahkan hidup dan istirahat kami kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan jadikan tidur kami ini sebagai waktu penyegaran bagi tubuh, pikiran dan jiwa kami. Berikanlah kami perlindungan-Mu sepanjang malam ini dan bangunkan kami dengan berkat-berkat-Mu esok pagi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu bagi tanah air Indonesia. Lindungilah negeri ini dari segala ancaman dan bencana. Berilah hikmat kepada para pemimpin dan warga negara untuk membangun keadilan, perdamaian dan kemakmuran bersama. Jadikanlah Indonesia sebagai tempat kasih sayang, toleransi, dan kebersamaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.